lampu A itu menyala setiap 15 menit dan lampu B menyala setiap 30 menit sekali. Jika pada pukul 9, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi bersama saya di channel Aris Prabayoansa, channel yang membahas tentang pendidikan dan pembahasan soal-soal matematika tentunya. Baik, apa kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Tetap semangat untuk menuntut ilmu. Baik, khusus kepada siswa-siswa SMP, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi, yaitu adalah materi KPK dan FEB. Nah, di sini akan saya bahas beberapa soal, kemungkinan besar atau ada 10 soal yang akan saya bahas. Yang sering soal-soal ini akan sering muncul di soal-soal ujian, misalnya soal-soal ujian sekolah maupun ujian ulangan ya, baik ulangan harian maupun nanti ulangan semester. Kita langsung saja, kita akan bahas soal yang pertama. Pada soal yang pertama yaitu adalah, kita akan lihat ya teman-teman semua. Nah, ini adalah soal yang pertama. Kita akan mencari nilai dari KPK dari 15, 20 dan 25 adalah, nah kira-kira ada berapa? Kita akan menggunakan pen ya di sini ya. Oke, kita akan menggunakan pennya yang warna hitam saja supaya lebih jelas, atau mungkin yang warna dark ya. Baik, kita akan tulis di sini yaitu adalah KPK dari 15 di sini 20 dan 25. Di sini ada pilihannya, yang A itu ada 150, yang B ada 250, C 300 dan D 400. Nah, kita akan lihat. KPK di sini yaitu adalah kelipatan, tentunya adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita akan menggunakan faktorisasi prima mencari KPK di sini. Kita akan cari yang pertama 15 di sini. 15. Nah, di sini kita akan cari faktorisasi primanya berapa. Kita akan bagi 2 tidak bisa, maka kita bagi 3 hasilnya 5. Nah, berarti di sini saya akan tulis 15 itu adalah faktorisasi primanya adalah 3,5, artinya 3 dikali 5. Kemudian 20 di sini ya, 20 kita akan bagi 2 bisa ya. Di sini kita akan bagi 10, kemudian dibagi 2 sisa 5. Ternyata ada 20 di sini itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, kemudian 25 di sini kita akan bagi berapa? Bagi 2 nggak bisa, bagi 3 juga nggak bisa, tentunya bagi 5. Nah, jadi kalau 25 itu adalah 5 pangkat 2. Nah, baik teman-teman semua, kita akan mencari KPK di sini. Jadi KPK-nya berapa sih? KPK itu berapa sih? Nah, KPK-nya itu tentunya adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita akan cari dengan dengan faktorisasi prima ini. Jadi kita ambil adalah nilai yang paling, di sini ada 3, 5. 3, ini 2 pangkat 2 dikali 5, kemudian di sini ada 5 pangkat 2. Kita ambil dari yang kecil dulu di sini ya. 2 pangkat 2. Nah, di sini ada nggak 2 pangkat 2? Nggak ada, di sini juga nggak ada. Maka tetap kita ikutkan. Jadi KPK di sini itu 2 pangkat 2. Oke, titik ya. Di sini ada 3, nggak ada. Di sini ada 3, nggak ada. Di sini nggak ada 3. Tetap kita hitungkan 3. Nah, jadi kalau KPK itu diajak aja, tapi nanti pangkatnya yang paling besar. Nah, kemudian yang ini 5, ada di sini ada 5, di sini ada 5 pangkat 2. Namun di sini ternyata ada 5 pangkat 2 yang paling besar. Maka kita ajak 5 pangkat 2. Selesai ya. Nanti kita akan kalikan saja. Di sini 4 dikali 3 dikali 25. Hasilnya adalah 12 dikali 25. Tanda titik ini adalah berarti kali ya. Sama dengan berapa? 25 dikali 6 saja sudah 150. Jawabannya ada 300. Benar ya? Coba kita cek. 12 kali 25, 5 dikali 2 itu adalah 0 ya, 60. 2 kali 2 itu adalah 4. Di sini 24. Betul, 300. Di sini 300 ya.
Jadi KPK di sini adalah 300 ya. Nah, ini jawabannya berarti C. Nah, selesai soal nomor 1. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 2 ya. Ya, kita ada di nomor 2 sekarang. Pembahasan soal nomor 2 itu tentang EPB, yaitu adalah persekutuan di sini. Faktor persekutuan. Nah, kita akan cari saja dengan menggunakan pohon faktor. Nanti dari pohon faktor adanya faktorisasi prima ya, dengan menggunakan faktorisasi prima. Kita akan cari satu-satu di sini teman-teman ya. Kita akan coba cari di sini adalah 9 ya. 9 dulu, yaitu 9 kita akan bagi berapa? Bilangan prima ya. Yaitu 2 nggak bisa, maka dibagi 3, hasilnya 3. Nah, kita akan tulis di sini ya. 9, kemudian di sini 18, kemudian di sini 24. Nah, ini nanti berapa sih faktorisasi primanya? Oh, ternyata ini 9 itu 3 pangkat 2 dari sini ya. Nah, dari sini 3 pangkat 2. Kemudian 18 kita akan bagi berapa? Bagi 2 bisa ya. Bagi 2 hasilnya adalah 9. Ternyata kita bagi 3 hasilnya adalah 3. Karena dibagi 2 9 nggak bisa. Harus bisa dibagi ya bilangannya. Maka di sini adalah faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian yang terakhir itu 24. Kita bagi 2 bisa 12 ya. Terus kita bagi 2 juga hasilnya adalah 6. Kita bagi 2 hasilnya 3. Oh, ternyata faktorisasi prima dari 24 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, dari ketiga bilangan ini sudah ada, ini adalah yang disebut ini adalah faktorisasi prima ya. Kalau ini adalah pohon faktornya, kalau ini adalah faktorisasi bilangan primanya ya. Bilangan prima. Nah, kita akan cari berapa sih EPB-nya. Nah, kalau kita cari EPB berapa di sini, maka EPB itu harus ada di ketiga bilangan ini dan pangkatnya yang paling kecil atau sama ya. Di sini 2 nggak ada ya, di sini nih, di sini di angka 9 ini 2 nggak ada. Maka 2 ini dan 2 3 ini tidak diajak. Nah, harus ada yang ini 3 ini, di sini ada, di sini juga ada, di sini ada. Nah, maka EPB-nya itu adalah dari 3 ada di sini, ini juga ada 3, di sini ada 3 ya. Nih, di sini ada 3, di sini ada 3, kemudian di sini ada 3 juga. Maka EPB-nya itu adalah pangkat yang paling kecil adalah 3 yang ini. Maka sudah 3 sudah ada kan jawabannya. Jadi EPB-nya adalah berapa di sini? EPB-nya adalah 3. Jawabannya yang B ya. Pak, gimana kalau KPK? Nah, kita akan coba KPK ya di sini ya. Bapak akan rubah di sini warnanya warna merah misalnya. Gimana kalau mencari KPK? Nah, baik, kita akan ulas sebentar tentang KPK. Jadi kalau KPK, nah, ininya tetap 2-nya kita ajak. Kenapa Pak? Nggak masalah. Kalau KPK harus diikutkan, walaupun di sini di angka 9 ini 2-nya nggak ada nih. Ini kosong ya, 2-nya nggak ada di sini. Ya, maka KPK itu adalah pangkat yang paling besar kita ambil, yaitu 2 pangkat 3 yang ini ya. Yang ini. Kemudian ini adalah 3 pangkat 2. Boleh yang ini boleh. Salah satu kita ambil yaitu 3 pangkat 2. Maka KPK-nya adalah ini 2 pangkat 3 itu adalah 8 ya, dikali 3 pangkat 2 9. Maka sama dengan 72. Nah, ini untuk cari bedanya seperti itu ya. Kalau KPK diikutkan semua ya, dan pangkatnya yang paling besar. Next ya, kita selanjut ke soal berikutnya biar cepat. Nah, ini adalah soal cerita ya, yaitu kita baca di sini. Ataya berenang setiap 6 hari sekali dan Fatih berenang setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 3 Januari di sini ya. Perhatikan semua. Bapak akan rubah lagi ya fan-nya. Misalnya jadi warna biru ya. Oke, kita ganti warnanya supaya berbeda. Nah, ternyata si Ataya itu 6 hari sekali di sini. Kemudian Patih itu 8 hari sekali. Pada tanggal 3 Januari, jadi pada 3 Januari nih. 3 Januari
Nah, mereka berenang bersama. Ini bersama nih. Bersama. Maka mereka akan berenang bersama lagi untuk kedua kalinya ya. Untuk kedua kalinya. Ini kan yang pertama nih. Untuk kedua kalinya pada tanggal berapa? Nah, untuk kedua kalinya kira-kira tanggal berapa? Maka kita akan cari KPK dari 6 dan 8 di sini ya. Dan 6 dan 8. Jadi KPK 6 dan 8 ya. Berapa sih dan 6 8? Pak, saya mau cari pakai cara yang tanpa faktorisasi prima boleh sebenarnya, tapi kita dengan faktorisasi prima ya. Jadi 6 itu adalah berapa? Kita akan cek di sini 6 dibagi 2 3 di sini ya. Maka 6 itu 2 dan 3. Kalau 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, jadi kalau KPK-nya kita akan cepat di sini nih. Nah, 22 oh, kita ambil 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Ininya adalah 3 deh. Seperti ini, ya kan? Yaitu 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, jadi mereka akan ketemu dalam waktu 24 hari. 24 hari lagi mereka akan ketemu. Ya. Nah, 24 hari. Maka ketika tanggal 3 Januari ketemu, jadi tinggal 3 Januari ini tambah 3 Januari ditambah 24 hari. Jadi berapa di sini? Ini 3 hari kan, tanggal 3. Di sini tanggal 24. Jadi tanggal 27 Januari. Paham ya sampai di sini? Ada kan jawabannya? Jawabannya yang D. Ya. Jadi kita cari dulu nih KPK-nya 24. Nah, tanggal 3 Januari mereka berenang bersama. Jadi start awalnya ya. Startnya di situ. Ya. Oh iya, jadi mereka akan melakukan berenang bersama-sama lagi, yaitu di tanggal 27 Januari. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kita next biar cepat. Kita akan bahas soal nomor 4. Ya, kita di nomor 4 nih ya. Nomor 4 insya Allah mudah juga ya. Harusnya udah pada bisa. Itu Rido merapikan kamarnya setiap 4 hari sekali ya. Kita kalau mengalami soal cerita itu harus kita baca ya. 4 hari sekali, dimulai pada bulan Mei ternyata 2019. Rido merapikan kamarnya pada tanggal di bulan tersebut. Ini mudah ya. Jadi 4. Ini hanya kelipatan sebenarnya. Jadi 4 8. Jadi kelipatan aja. Jadi kita bisa nebak di sini berapa. Tambah 4 lagi 12. Tambah 4 lagi kan di bulan tersebut. Berarti hanya maksimal itu di tanggal 30 ya, sampai tanggal 30 ya. Nanti kita lihat di sini 4 8 12 terus kita tambah berapa lagi? 4 lagi 16 tambah 20 tambah 4 24 tambah 28. Sudah tambah 32. Oh, 32 tidak bisa karena di bulan tersebut hanyalah ini. Ya, paham ya? Jadi jawabannya itu adalah kita lihat yang mana yang A. Yang A 4 6 salah, ada 6-nya. Salah ini, ada 6. Ini otomatis salah. Oh, ada 30-nya. Salah ini, aduh salah nih. 4 8 12 16. Nah, ini yang betul ya, 16-nya di sini. Jadi jawabannya yang C. Hati-hati nih, berbedanya di sini. Perbedaannya di sini. Jadi kita jawab yang C. Oke, betul ya. Ini nomor 4, kita akan cek soal berikutnya, soal nomor 5. Nah, di sini. Di sekolah terdapat 25 anak tangga dari lantai 1 dan lantai 2. Pak Wawan menaiki setiap 3 anak tangga sekaligus. Jadi di sekolah terdapat 25 anak tangga nih ya. 25 anak tangga. Ya. Ya. Dari lantai 1 dan lantai 2. Jadi lantai 1 dan lantai 2. Pak Wawan menaiki setiap 3 anak tangga sekaligus. Jadi ketika naik, ini kita ilustrasikan tangga seperti ini. Ya, tangga dan seterusnya. Jadi ketika naik dia langsung naik 3 seperti ini atau 1 2 3. Nah, seperti ini. Jadi dia langsung naik 3 tangga. Nah, Pak Denny, oh ternyata Pak Denny lebih panjang. Ini Pak, ini siapa nih tadi? Pak Wawan. Kalau Pak Denny 1 2 3 4 sampai sini, ternyata ini Pak Denny. Pak Denny di sini, ini Pak Wawan ya. Nah, perhatikan. Nah,
Mereka yang punya anak tangga yang sama pada anak tangga ke berapa nih? Ya, berapa kira-kira? Nah, kita akan cari lagi. Yaitu adalah KPK-nya dari 4 sama 3. Ya, sudah. 4 dan 3. Nah, di sini kita tulis KPK 4 dan 3. Mudah, langsung aja. Itu adalah 12 kan? Nggak ada lagi. Ini 4, 3 ya. Nah, nggak usah kita pakai faktorasi, langsung aja bisa insya Allah ya. Maka 12 di sini. Ya. Oh, di sini ada lagi. Ternyata di sini ada 8, 12. Ternyata ada 25. Oh, pertanyaannya di sini ada 25 nih, lihat. 25. Nah, yang pertama ternyata di angka 12. Teman-teman. Maka selanjutnya itu tinggal kali 2 ya. D itu 24 seperti ini. Jadi jawabannya yang C. Pak, saya masih bingung. Oke, kita akan, kalau masih bingung kita akan ini ya, kita akan lipatkan saja. Kalau masih bingung kita akan lipatkan dengan seperti ini. Jadi kalau 3 ya, lipatan 3 itu kan 3, 6, 9, 12, 15, berapa lagi? 18 kan, sampai nanti 25. Itu maksimal 25 soalnya di situ. Berapa? 21, 24 sudah kan. Kemudian di sini ada 4. Nah, kalau 4 itu kan sama dengan di sini ya. 4, 8, 12, berapa lagi? 16, 20, 24 sudah. Jadi yang sama berapa ini? Nah, ini 12 dan 24 jawabannya. Nah, betul ya, di sini jadi jawabannya 12 dan 24. Oke, next kita ke soal berikutnya. Nah, ini lagi tanya KPK lagi ya, karena berkaitan KPK di sini. Dan soal cerita juga biasanya berkaitan dengan KPK, lebih kebanyakan ya. KPK 12 dan 15 mudah ya. Ini kita akan cari dengan menggunakan apa tadi? Faktorisasi prima, yaitu kita akan menggunakan pohon faktor dulu. Jangan lupa di sini nanti kita tulis 12 itu berapa faktorisasi primanya, kemudian juga ada 15 berapa faktorisasi primanya ya. Pertama 12 dulu kita akan cari, yaitu dibagi 2 hasilnya adalah 6, dibagi 2 hasilnya 3. Oh, ternyata 2, 2, 3. Ada 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, kemudian ada 15 di sini ya. 15 juga kita akan faktorisasi prima 2, 3 dan 5. Itu 3, 5. Ya, mudah ya. Nah, di sini 2 pangkat 2. Jadi KPK, ingat, KPK itu akan tadi kita ambil yang paling besar pangkatnya, yang paling besar ini ya. Dari sini 2 nggak ada kan, tetap kita ambil, yaitu 2 pangkat 2. Di sini ada 3, di sini ada 3. Kita ambil pangkat yang paling besar berapa? Sama ya, kalau sama nggak masalah, itu 3 aja. 5 di sini ada, di sini nggak ada, tetap 5 kita ambil. Nah, itu bedanya KPK. Jadi KPK itu harus ambil aja walaupun nggak ada temennya ya. Tapi bedanya dengan FEB, FEB itu harus ada temennya antar dua bilangan. Kemudian di sini adalah 4, ini langsung kita kali ya, dikali 15. 4 kali 15 itu adalah 60 ya. Jadi jawabannya yang D. Insya Allah ini juga pada bisa. Kita lanjut next ke soal berikutnya. Nah, ini lebih susah nih ya. Kita akan cari nih ya. Oke, KPK dari 4872996 ini mesti menggunakan faktorisasi prima ya, atau pohon faktor nantinya. Karena kalau kita mengelipat-lipatkan itu akan susah ya. Akan susah biasanya. Coba kita akan cari di sini ya dengan menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor. Nah, kita akan cari dulu di sini ya, itu 48. Kita akan bagi 2, hasilnya 24 ya. Kita bagi 2. Pak, kok langsung bagi 2? Iya. Bagi dengan bilangan terkecil dulu dari bilangan prima. Kalau nggak ada selanjutnya, kalau nggak ada selanjutnya. Ya. Kemudian 12, 2, 6, 2, berapa ini? 3. Oh, banyak ya. Ternyata di sini Bapak akan tulis di sini, yaitu 48 itu adalah 2 pangkat 4 dikali dengan 3. Kemudian di sini ada 72. 72 kita bagi 2, hasilnya itu
36, kita bagi 2 hasilnya 18, kita bagi 2 hasilnya 9, kita bagi 2 hasilnya 3. Oh, ternyata 72 itu sama dengan 2 pangkat 4. Sama ya? Ntar dulu. 72 dibagi 2, 36. 36 bagi 2, 18. 9 harusnya dibagi 3 di sini. Mohon maaf ya. 2 pangkat, kita hapus dulu di sini ya. Kita hapus dulu sini. Oke, kita ganti lagi dengan warna yang tadi. Baik lagi ya. Kita pen masih. Nah, ini berarti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, kemudian 96. Nah, 96 kita bagi 2, hasilnya itu 48 ya. Dibagi 2 hasilnya 24. Dibagi 2 hasilnya berapa? 12 ya. Kemudian dibagi 2 hasilnya 6. Dibagi 2 hasilnya 3. Oh, ternyata kalau 96 itu adalah 2 pangkat 5 dikali 3. Nah, maka KPK-nya berapa sih? Nah, jadi KPK dari ini, ingat, kalau KPK kita akan cari pangkat yang paling besar, ya, dan tidak harus ada di keduanya. Nah, di sini ada nih, ada semua pasangan berpasangan semua. Maka yang pertama adalah KPK. Nah, KPK-nya adalah ini 2 pangkat 4. Ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 5. Maka kita ambil adalah yang paling tinggi, yaitu 2 pangkat 5 yang ini. 2 pangkat 5 dikali, ini pangkat 3, ini 3 pangkat 2, ini 3. Maka yang kita ambil ini. Ini adalah 3 pangkat 2 yang paling besar. 2 pangkat 5 itu adalah berapa? 2 dikali 2, 4. 4 kali 4, 16, yaitu 32 ya. 32 betul ya? 32 betul ya, 32 dikali ini 3 kali 2 9 ya. 9 kali 2 8, 9 kali 3 27, 20 tambah 1 28. Jadi hasilnya 288. Jawabannya adalah yang B. Pak, kalau FEB-nya berapa? Nah, kita akan cari FEB biar sekalian ya. Pas banget ya soal seperti ini. Jadi FEB-nya berapa sih? Ini di luar ya. Nah, kalau EPB itu gampang aja ya. Ini kita cari yang paling kecil yang mana nih? Nah, ini. Tetap berarti 2 pangkat 3. Nah, ini juga sama bilangan yang paling kecil ini pangkatnya itu 3 itu 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, ini adalah FEB-nya. Ya. Oke, 3 soal lagi ya teman-teman semua ya. 3 soal lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Semoga channel ini bermanfaat ya untuk membahas soal matematika. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu adalah ini soal-soal yang sering muncul di ujian biasanya. Nomor 8 nih kita bahas. Lampu A itu menyala setiap 15 menit dan lampu B menyala setiap 30 menit sekali. Jika pada pukul 9, nah di sini ya. Pukul 9, jadi dia 20 menit sekali. Kalau ini 15 menit sekali. Bapak buletin ya supaya paham. Kedua lampunya bersama, maka kedua lampu akan menyala bersama lagi untuk yang kedua kalinya pada pukul berapa. Nah, yang pertama ternyata nyalanya pukul 9. Kita akan cari yaitu adalah cari dulu KPK 15 dan 20. Nah, kemudian hasilnya ini nanti akan ditambahkan dalam menit ya. Ini kan 15 menit, ini 20 menit. Nah, nanti kita akan cari dulu deh ya. Kita cari KPK 15 dan 20. Kita akan menggunakan yaitu faktorisasi prima. Kalau cepat sih langsung bisa ketemu nih, sekian misalnya, nggak masalah. Ya. Kita akan proses dulu 15 dibagi 3 hasilnya 5 ya. Jadi nanti kita akan cek lagi 20 dibagi 2 10 bagi 2 5. Oh, ternyata 15 itu adalah 3 dikali 5, kemudian 20 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Maka KPK-nya, nah ini bisa langsung nih, yaitu adalah 2 pangkat 2 titik 3 titik 5 ya kan. 4 dikali dengan 15 sama dengan 60. Oh, jadi KPK-nya itu 60.
60 atau 60 menit ternyata. Jadi ketika pukul 9 00 maka jam 9 ditambah berapa? 60 menit. Nah, 60 menit berikutnya berarti yaitu jam 10.00. Ketemunya bareng lagi. Bareng di sini ya. Lampu menyala bersama ya. Nah, seperti itu. Ada jawabannya, yang C. Nah, paham ya di sini ya. Jadi harus konsepnya seperti itu. Kalian cari dulu biasanya, oh berapa menitnya. Kemudian hasilnya dalam menit ditambahkan dengan awal mula lampu itu nyala ya. Yaitu di sini adalah pukul 9. Next, kita lanjut soal nomor 9. Ini juga mudah ya. Ini adalah soal mudah juga. EPB dari 24 dan 36. Ya, siapa langsung? Kita cepat lancung di sini ya. Itu 24, kita bagi 2 hasilnya 12 di sini ya. Kita bagi 2 hasilnya 6, kita bagi 2 hasilnya 3. Kemudian di sini 36 bagi 2 hasilnya 18. Bagi 2 hasilnya berapa? 9 ya. Bagi 3 hasilnya 3. Maka di sini adalah 24 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. 36 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Maka EPB, ingat EPB itu adalah pangkat yang paling kecil yaitu ini sama ini. Maka itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3 yaitu 4 dikali 3 sama dengan 12. Jawabannya yang C. Pak, kalau KPK-nya berapa? Nah, KPK-nya, maka kalau KPK, kalau tanya KPK-nya berapa sih? Nah, KPK sama dengan yang ini. Nah, yang ini KPK-nya yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 yaitu berapa? 8 kali 9 sama dengan 72. Selesai. Ya, next ya. Soal terakhir. Nah, Alessa pergi mengaji setiap 5 hari sekali ya. Nih Alessa nih ya. Jadi 5 hari sekali dia pergi ngaji. Hafiz setiap 4 hari sekali. Sedangkan Fahim setiap 7 hari sekali atau seminggu sekali dia. Nah, pada tanggal 14 Januari 2020 Alessa dan Hafiz dan Fahim pergi mengaji secara bersamaan. Maka mereka akan mengaji bersama lagi pada tanggal berapa? Nah, ini sama konsepnya. Kita cari dulu dari tadi, bukan dari tadi ya. Dari 4 hari, 7 hari sama 5 hari. Nah, kita akan cari KPK nih. 5 hari, 4 hari, 7 hari. Kemudian hasilnya dalam hari. Nah, dalam hari kita tambahkan ke 14 Januari tadi, ya. Kita akan cek ya di sini ya. 5 hari. Nah, ingat di sini 5 hari. Maka kita akan cari KPK dari 5 atau kita tulis 4 dulu sini, Bapak coret enggak apa-apa ya. 4, 5 dan 7. Ya. Nah, ini sudah bisa ketahuan nih. 4, 5 sama 7. Maka KPK-nya itu adalah berapa? Ya semua dikalikan saja. 4 dikali 5 dikali 7. Kenapa, Pak? Ini kan sudah tidak ada yang sama nih ya. Kita akan cek nih. 4 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 kan. Kalau 5 ya udah 5. 7 bilangan prima juga 7. Maka ini harus dikalikan semua aja. Nah, itu 4 atau 2 pangkat 2 di sini ya. 4 ke 5 ke 7 adalah ini adalah 20 dikali 7 sama dengan adalah 140 hari ternyata. Nah, ini kita harus hitung nih. Harus tahu tanggal juga berarti. Ya, harus tahu tanggal ya. Kita akan cek bersama-sama. Ingat di sini tanggal 20 140 hari ya. Nah, ya. Di sini kita harus jeli nih ya bahwa di tahun 2020 ini jadi ada yang namanya bulan Februari itu sampai 29 hari. Yang biasanya 28 hari kan. Nah, jadi gini, Januari itu ada
31 hari. Nah, kemudian juga Februari itu ada berapa? 29 hari ya. Beda sama dengan tahun 2021 atau 2022 itu ada 28 hari. Tapi di tahun 2020 itu ada 29 hari. Nah, ini harus tahu. Kemudian di sini ada Maret. Maret itu ada 31 hari ya. April ada 20. Nah, di sini kita akan cek juga ya. Ada berapa? Ada 30 hari. Mei ya. Ada 31 hari. Kemudian di bulan Juni ini ada 30 hari. Nah, dari sini bisa kita cek ya sama-sama. Totalnya ada 140 hari. Ya, dia ketemu tanggal 14 Januari ya. Oke. Kita akan tambahkan dari 440 hari itu kita akan kita akan kurangkan dulu dengan Januari ya, dengan ini ya. Januari ada 31, berarti sisanya berapa sih di bulan Januari ini? 14 hari ya, maka kita akan kurangkan 31 kurang 14 ya. Sisanya ya, kurang 14 itu adalah 17 hari. Maka nanti 140 hari ini kurang 17 supaya pas ya. Dikurang 17 supaya pas berapa? Kurang 17 ya, atau misalnya ini, atau misalnya kita tambahkan di sini kan pilihannya ini ya, Juni ya nih. Juni ya. Kita tambahkan saja sampai sini. Jadi 17 tuh di sini ya, 17. Oke, kita pakai pen yang beda. Nanti 17 ditambah 29 ditambah 31 ditambah 30 ditambah 31. Nah, ini hasilnya berapa? Ini aja sudah 92. Kemudian ini ditambah 46, hasilnya adalah 138. Nah, ternyata kurang 2 lagi kan. Nah, berarti di bulan Juni itu adalah di tanggal 8 ini 140 hari, berarti 140 dikurangi 138 itu sampai bulan Mei ya, sama dengan 2. Nah, 2-nya ini berarti bulan Juni ya, ini. Nah, berarti mereka akan bertemu lagi di bulan Juni, yaitu di tanggal 2 atau 2 Juni 2020. Nah, memahami soal-soal seperti ini kita harus tahu penanggalan juga ya. Baik, ya ini adalah soal yang memang cukup sulit ya, tapi insya Allah mudah ya kalau sudah terbiasa. Intinya matematika itu harus banyak latihan soal. Baik, oke, terima kasih dari Bapak. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau masih belum mengerti silahkan tanyakan ke Bapak. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat. Channel yang membahas tentang pendidikan, channel yang membahas tentang soal-soal matematika. Kurang lebihnya mohon maaf apa yang Bapak sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.